Cewek yang ini dapat baju tradisional juga, tapi dia berasa jalan di atas catwalk. Cewek selanjutnya dapat baju sambal botol, dia juga nggak kalah pedenya. Teman yang terakhir dapat baju simbol cuan. Akibatnya, pas masuk pesawat, mereka sukses jadi perhatian semua orang. Mereka akan ganti baju unik di bandara. Orang pertama ternyata dapat baju Indomie, tapi dia tetap pede. Giliran orang kedua, dia dapat baju buka artis Hollywood. Istrinya kasih dia yogurt, tapi kok begini teksturnya? Udah kayak ngajak ribut aja, ternyata isinya slime. Gagal makan yogurt, jeruk juga nggak apa-apa deh. Sama-sama segar, tapi pas diambil, dia melak. Ternyata itu slime juga. Sama dikit deh. Suaminya mulai lapar, jadi istrinya ngasih kue buat suami. Lumayan lah buat ganjel. Tapi kuenya molor juga. Masa semua makanan isinya slime semua? Aku punya ini. Jadi si suami ngajak makan di luar aja. Istrinya bilang ada burung hantu nyasar masuk ke rumah. Hampir aja percaya. Tapi pas dipegang ternyata nyonya juga. Istrinya ngasih dia yogurt. Tapi kok begini? Hari pertama kakak ini bekerja, dia menyajikan minum untuk pelanggannya. Lalu dia agak kebingungan memberikan hasilnya. Tapi akhirnya dia melakukan caranya. Saking baiknya, dia membukakan minuman sodanya. Dia kaget karena minumannya tumpah, tapi dia sigap sekali mengatasi kekacauan yang terjadi. Bahkan dia mengucapkan maaf pada pelanggannya, lalu membantu membukakan bungkus sedotan dan memasukkan ke dalam botol. Lalu mempersilakan makan, tapi kok janggal ya? Ini hari pertama kakak ini bekerja, dia menyajikan minum untuk pelanggannya, lalu dia agak kebingungan memberikan hasilnya. Tapi akhirnya dia melakukan caranya. Saking baiknya, dia membukakan minuman sodanya. Dia kaget karena minumannya tumpah, tapi dia sigap sekali mengatasi kekacauan yang terjadi. Bahkan dia mengucapkan maaf pada pelanggannya, lalu membantu membukakan bungkus sedotan dan memasukkan ke dalam botol. Lalu mempersilakan makan, tapi kok janggal ya? Ini ayah ini mungkin yang terhebat di dunia. Dia rela berjuang demi kebahagiaan anaknya. Sakit. Dia juga ayah yang senang mengajak anaknya jalan-jalan, juga bantu mencuci kaki anaknya. Dia suka melakukan atraksi hebat demi kesayangannya. Walaupun kadang dia terlalu fokus sama kesibukannya. Tapi dia benar-benar siaga untuk anaknya. Begitu sayangnya dia pada anak lelakinya. Dia selalu ada hingga di penghujung hari sang anak. Green flag banget kan? Ayah ini mungkin yang terhebat di dunia. Dia rela berjuang demi kebahagiaan anaknya. Sakit. Dia juga ayah yang senang mengajak anaknya jalan-jalan, juga bantu mencuci kaki anaknya. Istrinya nyuruh si suami nyalain lilin aroma terapi, lalu suami disuruh tebak aromanya. Dia nebak itu aroma kacang. Tapi istrinya jadi kesel, terus malah makan lilinnya. Oh, ternyata itu aslinya coklat. Terus suami nanyain angpau buat dibagi-bagi. Tapi pas dipegang kok jadi hancur, ternyata itu dari coklat juga. Biar nggak stres dikerjain mulu, istrinya bikinin kopi latte. Tapi kok kopinya hitam ya? Mana susunya? Ternyata susunya dimakan terpisah. Istrinya kok kasih suaminya lipstick. Tapi si suami terpaksa dia tutup aja. Pas mau dipakai, ternyata lipsticknya udah dimakan. Kira udah selesai, kaget banget tiba-tiba istrinya makan kuas lukis. Ternyata itu terbuat dari roti. Kagetnya lagi, kitanya bisa diminum juga. Istrinya nyuruh si suami nyalain lilin aroma terapi, lalu suami disuruh tebak aromanya. Dia nebak itu aroma kacang. Tapi istrinya jadi kesel, terus malah makan dirinya. Oh, ternyata itu aslinya coklat. Terus suami nanyain angpau buat dibagi-bagi. Tapi pas dipegang kok jadi hancur, ternyata itu dari coklat juga. Biar nggak stres dikerjain mulu, istrinya bikin. Pemilik kebun stroberi ini didatangi pengunjung pertamanya. Dia memakan all you can eat strawberry selama 90 menit. Setelah bayar, si ibu memberinya keranjang. Dari tes satu dimulai, dia semangat sekali menikmati stroberinya. Bentuknya besar dan rasanya manis. Dia keliling kebun untuk mencari stroberi terbaik, bahkan menyantapnya langsung dari pohon. Tak hanya itu, dia juga makan stroberi putih yang viral. Namun setelah 1 jam, perutnya mulai mulas. Padahal dia baru saja memenuhi keranjangnya. Dia lalu izin pergi ke toilet dulu. Selesai dari toilet, dia lanjut menghabiskan sekeranjang stroberi yang sudah dipetik. Dia makan seperti orang yang lapar sekali. Ternyata keranjang tadi masih belum cukup. Dia lanjut melahap stroberi yang masih di pohon. Akhirnya waktunya habis. Dia mengembalikan keranjangnya lalu pulang. Tapi dia kembali lagi ke kebun. Dan istrinya tiba-tiba melotot.
Ternyata ini penyebabnya. Pemilik kebun stroberi ini didatangi pengunjung pertamanya. Dia memakan all you can eat strawberries. Orang ini membaca sebuah tulisan di pintu resto. Dia lalu mempunyai sebuah ide biar bisa makan gratis. Dia pakai kacamata hitam dan mengambil sebuah tongkat. Saat dia masuk, pelayan pun langsung menyambutnya dan menuntun duduk. Dia lalu memesan makanan termahal. Selesai makan, dia langsung berjalan keluar. Tapi pelayan memintanya bayar dulu. Dia pura-pura nggak ngerti kenapa harus bayar, padahal kan tulisan di pintunya makan gratis buat tunanetra. Orang ini membaca sebuah tulisan di pintu. Habis mandi dan sikat gigi, si kakek terus beli burger buat sarapan. Tapi tinggi banget tuh dagingnya. Jam 10 pagi, waktunya olahraga. Tapi kok ada yang aneh ya? Habis itu, lanjut makan siang. Ambil nasinya dulu. Nah, menjelang sore, olahraga lagi deh, biar tetap langsing. Tapi kok makan malamnya yang ringan aja. Makan pagi isi daging, aku ditunggu. Tapi jam 9 malam, si kakek baru ingat kalau ada sisa ayam goreng. Tapi cobain dulu. Basi gak ya? Gimana, sukses banget kan dia si kakek? Habis mandi dan sikat gigi, si kakek terus beli burger buat sarapan. Tapi tinggi banget. Ini adalah hari pertama cewek ini ikut yoga. Jadinya malah dia kena juga. Pas latihan kadang, belum apa-apa dia udah bitter. Pas coba berdiri di atas tali, kok jadi gantung leher. Alhamdulillah lepas, tapi pas adegan melilit di kain, dia malah mematung. Tapi gak expert banget sama kelakuan temennya. Pas belajar salto di kain, ini yang terjadi. Karena malu, dia beberes pulang aja, tapi jadi cleaning service dulu. Karena kakinya pegel, pulangnya jadi ngesot deh. Ini adalah suami ini minta istrinya cobain masakannya, biar tahu apakah rasanya sudah pas atau belum. Pas istrinya cobain, dia komplain masakan suami gak ada rasa. Terus si istri ngasih bumbu-bumbu ke suami untuk ditambahin lagi biar sedap. Suaminya pun mengambil botol dan membuka tutupnya, tapi dia tidak menuangkan apa-apa. Begitupun di botol selanjutnya, dia hanya membukanya dan menutupnya kembali, lalu meminta istrinya untuk mencicipinya lagi. Pas istrinya cobain, ternyata dia menyukainya. Enak banget malah, sering gak sih jadi suami? Suami ini kita istrinya cobain masakannya, biar si cowok tiba-tiba aja sisiran. Tapi temennya malah keluarin sisir yang lebih gede. Gak mau kalah banget sih. Terus dia pamer benang gigi. Wah, ternyata si cowok sama aja gesreknya. Gak mau kalah dong, si cewek malah ngeluarin yang lebih gede lagi. Sampai ada paparazzi lewat tuh, nyesel kan si cowok jadi malu sendiri. Si cewek malah makin rese deh, dia malah ngitemin giginya. Terus malah ngegodain si cowok bule. Si cowok tiba-tiba aja sisiran. Bule mau jalan-jalan keluar, suami dan keluarganya langsung sigap nyiapin tas detail. Semuanya masukin barang-barang yang dibutuhkan. Terus pasti jangan salah pakai sepatu. Harus dites dulu licin apa enggak. Cuma boleh pakai yang nyaman. Kalau udah oke, baru deh mungkin boleh keluar di kamar keluarga suami. Udah kayak putri raja aja tuh. Dijagain banget soalnya keturunan ninja yang lagi dikandung. Mau santai aja effortnya banyak banget. Terus pas lewatin warung micin, si bujel harus dijagain. Jangan sampai ngeliat dan ngilang jajanan gak sehat. Jadinya dibawa ke resto, dimasakin kopi. Ikannya baru ditangkap, sayurnya baru dipetik. Pas ada jalanan basah, ini yang mereka lakukan. Ada sepeda lewat juga mereka sigap banget. Pas di lift, ada yang batuk. Langsung dibungkus plastik deh, tapi si bapak malah jalan-jalan keluar. Suami dan keluarganya langsung sigapnya minta detail. Semuanya cowok ini baru pertama kali datang ke gym. Pas dia olahraga, datang pelatih yang ngasih tahu kalau gerakan dia salah. Dia lalu mengajarinya dan menawarkan si cowok agar jadi member gym. Tapi si cowok malah nantangin adu kuat sama pelatih selama 30 menit. Kalau dia kalah, dia mau jadi member. Pelatih dapat giliran pertama. Selama 30 menit dia tarik beban. Tapi belum sampai 30 menit dia udah menyerah dan menarik beban sebanyak 203 kali. Selanjutnya giliran si cowok. Tapi baru setengah waktu dia malah izin ke toilet. Tapi waktunya tetap berjalan. Gak lama dia balik lagi lalu melanjutkan tantangan. Tapi belum 30 menit pelatih menyuruhnya berhenti. Lalu bilang kalau si cowok udah tarik beban sebanyak 300 kali. Pelatih merasa orang ini bukan orang biasa dan memaksa si cowok membuka identitasnya. Si cowok menjelaskan kalau dia beneran bukan atlet. Lalu dia pinjam HP si pelatih dan menelepon seseorang. Dan inilah yang sebenarnya terjadi. Cowok ini baru pertama kali datang ke gym. Pas dia olahraga, si suami lihat video lucu. Lalu dia lari menghampiri istrinya dan minta istrinya agar lihat videonya. Tapi ternyata si istri lagi sibuk banget. Dia bahkan gak mau melirik sedikit pun.
Jadinya suaminya mau nunjukin ke yang lain aja. Ya. Dia kasih lihat ke si anjing, tapi malah bawa muka. Anjing. Akhirnya dia kasih tahu kloset. Ya ada respon, terus kasih tahu cermin, kasih tahu kursi, terus kursi yang kumpul. Dia juga ngasih tahu TV, terus lampu, Apa ya? juga ngasih tahu kamar mandi. Pas lagi kata, istrinya bilang kalau video dia nggak lucu, tapi si suami bilang si anjing juga nggak ketawa kok. Ternyata maksud si suami ekspresi istrinya sama kayak anjing peliharaan mereka. Alhasil, si suami lihat ini saat mereka berkunjung ke rumah orang tua, menantu yang lagi hamil disambut bak putri raja oleh mertua. Bahkan keluar kamar aja nggak boleh sembarangan, digotong masuk lagi, lalu dipakein baju makan dan sendal khusus baru boleh keluar. Menantu mau makan es krim, tapi mertua gercep banget larang karena nggak sehat. Jadi deh, si kulkas yang nggak sehat dibuangin semua. Menantu harus nurut aja. Pas mau bantuin beberes, mertua langsung gercep mencegahnya, malah disuruh istirahat aja dan nyumin kuah di suami-suami. Tahu-tahu ada tetangga datang sambil ngerokok, suami langsung matikan apinya. Mertua langsung berpikir bayi, lalu biarkan para lelaki yang membereskannya. Beruntung banget ya si menantu. Saat mereka berkunjung ke rumah orang tua, menantu yang lagi hamil disambut oleh putri raja oleh mertua. Bahkan keluar kamar aja nggak boleh sembarangan, digotong masuk lagi, lalu dipakein baju makan dan sendal khusus baru boleh keluar.